Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu wajib tahu. Hai, selamat datang di channel kami. Channel yang membahas berbagai informasi menarik yang wajib kamu ketahui. Kota Pontianak merupakan salah satu kota yang terdapat di bagian barat Pulau Kalimantan. Salah satu kota yang dilalui oleh garis yang membagi bumi menjadi dua, yaitu garis Khatulistiwa serta menjadi ikon dari kota ini. Nah, jika kota Pontianak menjadi salah satu tujuan traveling kamu kali ini, maka kamu wajib tahu beberapa destinasi yang bisa kamu kunjungi. Let's mark! 1. Keraton Kadaria. Secara historis, Keraton Kadaria ini mulai dibangun pada tahun 1771 Masehi dan baru selesai pada tahun 1778 Masehi. Tak lama setelah keraton selesai dibangun, Syed Syarif Abdurrahman Al-Qadri dinobatkan sebagai Sultan pertama di Kesultanan Pontianak. Letaknya yang berada di pusat kota memudahkan kamu untuk mengunjunginya. Akses menuju keraton ini dapat dilalui dengan jalur darat maupun jalur sungai. Jika kamu ingin melalui jalur darat, maka kamu dapat menggunakan sepeda motor atau mobil untuk menuju ke sana. Sedangkan jika melalui jalur sungai, kamu dapat menggunakan perahu atau speedboat dari Pelabuhan Senghi yang tepat berseberangan dengan Keraton Kadaria ini. Di sini kamu dapat melihat meriam kuno buatan Portugis dan Prancis. Lalu sebuah ruangan berupa mimbar yang dulunya digunakan oleh Sultan sebagai tempat beristirahat atau sekedar untuk menikmati indahnya pemandangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Di ruangan ini juga kamu dapat melihat gentang, sebuah alat yang dulunya dipakai untuk penanda adanya mara bahaya. Pada aula utama keraton ini juga terdapat cermin antik buatan Prancis yang oleh masyarakat setempat disebut kaca seribu. Bagian dalam keraton didominasi oleh nuansa berwarna kuning. Keraton Kadaria juga masih memiliki koleksi benda-benda bersejarah yang cukup lengkap seperti beragam perhiasan yang digunakan secara turun-temurun, benda-benda kuno seperti benda pusaka dan artefak, barang pecah belah, foto keluarga sultan dan arca-arca. Beberapa ruangan pribadi milik keluarga kesultanan juga dibuka untuk umum loh, walaupun terdapat beberapa larangan ketika pengunjung luar memasukinya. 2. Masjid Jami. Masjid Jami Pontianak atau yang lebih dikenal Masjid Sultan Syarif Abdurrahman adalah masjid tertua dan salah satu masjid terbesar di kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Masjid ini merupakan satu dari dua bangunan yang menjadi pertanda berdirinya kota Pontianak pada 1771 Masehi selain Keraton Kadaria. Pendiri masjid sekaligus pendiri kota Pontianak adalah Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang merupakan seorang keturunan Arab, anak dari Al-Habib Hussein, seorang penyebar agama Islam dari tanah Jawa. Al-Habib Hussein datang ke kerajaan Matan pada tahun 1733 Masehi. Al-Habib Hussein menikah dengan putri Raja Matan yang merupakan Kabupaten Ketapang saat ini, Sultan Kamaluddin yang bernama Nyai Tua. Dari pernikahan tersebut, lahirlah Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang meneruskan jejak ayahnya menyiarkan agama Islam. Syarif Abdurrahman melakukan perjalanan dari Mempawah dengan menyusuri Sungai Kapuas. Ia ikut dalam rombongan sejumlah orang dengan menumpangi 14 perahu. Rombongan Syarif Abdurrahman Al-Qadri sampai di persimpangan muara antara Sungai Kapuas dan Sungai Landak pada tanggal 23 Oktober 1771. Kemudian mereka membuka dan menebas hutan di dekat muara tersebut untuk dijadikan daerah permukiman baru. Syarif Abdurrahman Al-Qadri mendirikan sebuah kerajaan baru di Pontianak. Ia pun membangun sebuah masjid dan istana untuk kesultanannya. Masjid yang berlokasi di Jalan Tanjung Raya 1 ini berada dekat dengan Keraton Kadaria Pontianak. Jadi, akses yang dilalui sama dengan kamu akan berkunjung ke Keraton Kadaria tersebut. Untuk berkunjung, kamu tidak dikenakan biaya apapun loh, alias free. 3. Taman Alun Kapuas.
Taman ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Dan sejak pertama kali dibangun hingga sekarang, Taman Alun-Alun Kapuas ini tetap menjadi ikon dari kota Pontianak itu sendiri. Taman Alun-Alun Kapuas ini telah beberapa kali direnovasi. Pembangunan yang pertama telah dilakukan sekitar tahun 1990-an, lalu renovasi taman yang kedua dilakukan pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 pemerintah kota Pontianak telah melakukan proyek renovasi yang ketiga. Renovasi tersebut untuk memperluas tanah Taman Alun-Alun Kapuas, menambah beberapa air mancur lagi, serta membangun beberapa sarana dan prasarana untuk para pengunjung. Hal ini bertujuan agar taman ini semakin dikagumi para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Pada tahun 2019, pengunjung Taman Alun Kapuas semakin dimanjakan dengan hadirnya panggung tanjak yang berada di tepi Sungai Kapuas. Panggung tersebut berbentuk tutup kepala khas laki-laki Melayu Pontianak. Panggung tanjak tersebut digunakan sebagai salah satu mimbar tilawah pada pelaksanaan STQ Nasional yang ke-25 pada tahun 2019. Saat ini, luas dari Taman Alun-Alun Kapuas sudah mencapai kurang lebih sekitar 3 hektar. Angka tersebut sudah 2 kali lipat dari luas tanah sebelumnya yang hanya berkisar kurang lebih 1,5 hektar. Taman Alun-Alun Kapuas ini memiliki bentuk dan dekorasi yang amat tertata rapi, sehingga tempat ini sering menjadi sarana refreshing bagi beberapa kalangan masyarakat umum kota Pontianak, apalagi ditambah dengan adanya air mancur yang sangat indah. Dengan dikelilingi anak-anak tangga Taman Alun-Alun Kapuas, serta ditambah dengan replika Tugu Katulistiwa yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat ini. Akses menuju Taman Alun Kapuas sangatlah mudah karena terletak di jantung kota Pontianak. Jika kamu menggunakan kendaraan pribadi, tinggal mengikuti rambu-rambu yang telah ada. 4. Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa Pontianak atau Katulistiwa Park merupakan destinasi unggulan wisata yang berada di Kalimantan Barat. Lokasi ini menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi bagi wisatawan yang akan mengunjungi kota Pontianak. Tugu ini menjadi ikon kota Pontianak yang memisahkan antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Tugu Katulistiwa memiliki 2 monumen sebagai penanda garis lintang 0 derajat. Tugu yang asli berukuran lebih kecil berada di dalam kompleks bangunan tugu yang besar. Sedangkan tugu duplikat yang nampak di bagian luar berukuran 5 kali lebih besar. Berkeliling bagian dalam tugu, wisatawan dapat melihat 4 pilar kayu belian. 2 pilar bagian belakang lebih tinggi dibandingkan pilar bagian depan. Di antara 2 pilar belakang terdapat simbol flat lingkaran bertuliskan Evenar yang berarti Katulistiwa. Mengunjungi Tugu Katulistiwa, kamu dapat mempelajari sejarah pembangunannya yang terus disempurnakan. Pada 1928, rombongan ekspedisi internasional dari Belanda datang untuk menetapkan titik Katulistiwa di kota Pontianak. Pada 1930, dilakukan penyempurnaan pada bagian tonggak lingkaran disertai dengan tanda panah. Pada 1938, Tugu disempurnakan kembali oleh arsitek Silaban, dilanjutkan pada tahun 1990 renovasi dengan kubah pelindung tugu. Selanjutnya, dibuat pula duplikat tugu berukuran 5 kali lebih besar dibandingkan tugu aslinya. Tugu besar inilah yang terlihat oleh wisatawan dari luar bangunan kubah pelindung tugu yang asli. Kawasan di sekitar tugu dipercantik dengan adanya taman yang asri, area terbuka hijau, hingga ke wilayah tepi Sungai Kapuas. Adanya peristiwa kulminasi yang langka menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Saat kulminasi, wisatawan dapat menyaksikan hilangnya bayangan tugu selama beberapa detik.
Hal ini dapat kamu rasakan pada setiap tanggal 21-23 Maret dan 21-23 September. Lokasi destinasi wisata ini berada sekitar 3 km dari pusat kota Pontianak, yaitu berada tepat di Jalan Katulistiwa, Kelurahan Batulayang, Pontianak Utara, Kota Pontianak. 5. Waterfront City, Pontianak. Sungai Kapuas merupakan sungai yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus juga menjadi sungai terpanjang di Indonesia. Walaupun sebagai jalur transportasi, Sungai Kapuas kini juga menjadi salah satu tempat destinasi wisata bagi masyarakat Kalimantan Barat, khususnya masyarakat yang tinggal di Pontianak. Kamu dapat menikmati keindahan Sungai Kapuas sejak dibangunnya Waterfront City yang didirikan oleh pemerintah kota Pontianak sejak tahun 2017. Waterfront City yang memiliki panjang sekitar 600 meter dengan lebar sekitar 8 meter sering menjadi tempat untuk masyarakat Pontianak berolahraga seperti jogging atau jalan santai. Selain berolahraga, tempat ini juga cocok menjadi tempat rekreasi untuk keluarga karena tersedia aneka jenis permainan yang dapat dimainkan oleh anak-anak seperti sepeda motor dan mobil mini, becak mini, lempar balon, skuter, dan ada pula foto booth yang super murah. Di sana juga dijual berbagai aneka jenis makanan khas Pontianak. Rata-rata pedagang merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar waterfront. Jika ingin berjalan-jalan ke waterfront, tidak mewajibkan kalian merogoh kocek terlalu dalam ya guys. Karena jajanan di sana harganya murah meriah. Satu lagi yang tak boleh kalian lewatkan jika mengunjungi waterfront, yaitu kapal wisata yang akan membawa kalian menyusuri Sungai Kapuas. Kapal wisata ini biasanya beroperasi dimulai sore hingga malam hari. Jika menyusuri Sungai Kapuas di malam hari, kalian dapat menikmati indahnya tepian Sungai Kapuas. Kalian juga dapat bersuah foto ketika kapal akan melewati jembatan tol. Kalian akan mendapatkan latar foto yang estetik untuk kalian bagikan ke media sosial kalian. Selain itu, kalian juga dapat berfoto dengan latar Masjid Jami yang dilewati. Serta kalian juga bisa jajan karena di kapal itu menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman. Jadi selama perjalanan di atas kapal, kalian tidak perlu khawatir akan kelaparan dan kehausan. Akses untuk menuju ke lokasi sangatlah mudah karena berada di pusat kota Pontianak. Jalan masuk menuju lokasi juga lebih dari satu. Jika kalian mau masuk ke waterfront, bisa melalui Gang Irian, Jalan Barito, dan Gang Kamboja Baru. Nah, itulah 5 destinasi wisata yang dapat kamu kunjungi di kota Pontianak. Bagaimana? Sudah kalian tandai belum? Sudah dong ya? Jadi, jika suatu saat nanti kalian datang ke Pontianak, tidak bingung-bingung lagi mencari tempat yang ingin kamu kunjungi. Sekian dulu informasi dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tahu video terbaru kami. Support yang kalian berikan menjadi penyemangat bagi kami agar dapat menyajikan berbagai informasi yang menarik buat kamu. Karena kamu wajib tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.